Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita jaga, karena itu yang akan menjadi sebab kita masuk neraka atau masuk surga. Dan orang-orang yang luput dari akidah yang benar, maka tidak ada ampunan ketika dosanya dibawa mati sampai ke akhirat sana. Oleh karena itu maka ketika kita lanjutkan materi kita, yaitu bab 15 tentang batilnya sesembahan selain Allah, maka sebelum membahas isi babnya, maka saya menyisipi sebuah materi yang nanti menguatkan materi pada bab ini, yaitu tentang proses pencabutan nyawa manusia sampai akhirnya mampir ke alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu pernah dikisahkan atau pernah disebutkan oleh mantan budak beliau yang bernama Hani. Dia berkata, "Kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baqa hatta yabulla lihyatahu." Bahwasanya yang namanya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu kalau beliau berada di kuburan, tentu mungkin mengantarkan jenazah atau mungkin takziah atau mungkin ziarah. Pokoknya kalau di kuburan atau dekat kuburan, beliau menangis. Dan nangisnya sampai air matanya itu ngalir, sampai janggutnya basah. Ini menunjukkan bahwasanya orang sesolih beliau pilih nangis timbang jaluk-jaluk. Niku dulu, niku bagian akidah, niku penting niku. Karena nanti ada orang yang merasa alim, merasa benar, merasa berjalan di atas kebenaran, tapi nek ketemu kuburan jaluk-jaluk gitu. Nah, sebelum kemudian bagilalahu, kemudian dikatakan kepada beliau, "Tudkarul jannatu wan naru falatabki." Wahai khalifah, nek disebutkan kepada jenengan tentang surga dan neraka, jenengan kok anteng mawon, nangis ora tau. Diceritakan neraka ngene-ngene meneng ae. Critakake surga ngene-ngene yo meneng ae. Jadi enggak kemudian napa istilahnya menunjukkan rasa sedih. Nek kemudian disebutkan neraka nangis itu enggak. Tapi kenapa kok jenengan malah diam aja? Sedangkan fala tabqi wa tabqi fiha min hada. Tapi nek jenengan delok kuburan niku lho, mesti kok terus nangis sih enten apa gitu. Faqala, kemudian beliau menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "Innal qabra," bahwasanya yang namanya kuburan, "awwalu manzilin min manazilil akhirah." Itu adalah tahapan, step pertama, urutan pertama dari tempat-tempat di akhirat yang akan dilalui oleh manusia semuanya tanpa terkecuali, baik yang rakyat maupun yang raja, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, semua akan melalui proses itu. Dan tahap pertamanya adalah kuburan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat dari tahapan ini, maka setelahnya urusannya lebih mudah. Jadi beliau membahasakan yang di dalam kubur, bukan yang di dunia. Nek yang di dalam kubur selamat pada tahap ini, setelahnya lancar. Kemudian wa in lam yanju minhu. Tapi kalau enggak berhasil, enggak selamat di proses ini, fama ba'dahu asaddu minhu, maka setelahnya urusannya ruwet. Jadi pendahulunya menurut Khalifah Utsman itu adalah ketika di kuburan. Begitu kuburan bermasalah, maka kesana bermasalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khalifah Utsman mengatakan, Nabi SAW akhirnya juga bersabda, "Ma ra'aitu man daron qattun illal qabru afdha'u minhu." Maka aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun kecuali yang paling mengerikan itu adalah kuburan. Jadi itu sabda Nabi yang kemudian dipraktekkan oleh Khalifah Utsman dengan cara kalau melihat kuburan atau berada di kuburan, beliau memilih nangis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
proses pencabutan nyawa manusia itu seperti apa ketika menjelang sebelum kuburan. Jadi dengan kuburan mundur lagi, berarti masih di dunia dalam kondisi mau meninggal dunia. Dikatakan dalam sebuah riwayat Anzadana Abi Umar, dari Zadan Abu Umar, qala, beliau berkata, sami'tu Al-Bara' ibnu Azib yaqulu, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Kami dulu pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah. Fantahaina ilal qabri walamma yulhidu ba'du. Maka kami sampailah di pemakaman, di makbarah, di kuburan. Dan ternyata ketika mau dimasukkan, ternyata liang lahatnya belum siap. Maka faqa'adna haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun duduk. Tentu duduk di sini bukan duduk di atas kuburan, duduk di tempat yang ada di area pemakaman, tapi bukan menduduki kuburan. Maka kami pun duduk di sekitar Nabi SAW yang sedang duduk. Faja'ala yanduru ila sama'i wa yanduru ilal ard. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam posisi duduk, beliau melihat ke langit dan melihat ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yahfiduhu salasan. Dan beliau melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, ke bawah, diulangi sampai 3 kali. Delok langit, ningali langit, kemudian bumi, langit, kemudian bumi, langit, kemudian bumi. Kemudian beliau berkata atau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, hamba saya berlindung dari azab kubur. Berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innar rajulal muslim. Beliau mulai bercerita nih bagaimana tahapan nyawa seorang muslim itu keluar. Innar rajulal muslim, sesungguhnya seorang laki-laki muslim atau seorang muslim, idza kana fi qubulin minal akhirah, apabila dia akan masuk menghadapi ambang akhirat, pintu gerbangnya akhirat alias kematian, wong kita minat dunia, dan akan terpisah dari dunia, ja'a malakul mauti, maka akan didatangi oleh malaikat maut, faqa'ada inda ra'sih, dan dia waktu datang itu berdiri atau berada di dekat kepalanya, di atas, jadi posisi berbaring gitu, maka kepalanya misal temriki, berarti malaikatnya itu temriki. Nah, kemudian wa yanzilu malaikatu minas sama'i ka'anna wujuhahum syams. Lalu kemudian diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain, malaikat pengiring yang ngikuti, dan wajah-wajah mereka seperti as-syams, matahari, cerah. Dengan catatan yang meninggal orang Islam, dan Islamnya harus yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi keislaman itu nggak boleh berbuat kesyirikan, nggak boleh berbuat kekafiran, kekufuran, dan nggak boleh kemudian berbuat kemunafikan. Nah, yang dimaksud adalah yang seperti itu. Nah, nanti yang kedua adalah orang kafir, orang munafik, atau orang musyrik, atau orang yang ngaku Islam tapi kemudian akidahnya berantakan. Nah, kemudian ma'ahum, bersama dengan malaikat yang mengelilingi tadi, akfanum min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan surga, wa hanutum min hanutil jannah, dan mereka membawa parfum dari parfum pewangian surga, wa yaquduna minhu maddal basar, dan mereka dalam posisi duduk sejauh mata memandang melilingi si calon mayit ini tadi, kan belum meninggal. Qala, malaikat maut berkata, fayaqulu malakul maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi orang Islam yang berakidah lurus itu dibahasakan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kau, wahai nyawa, wahai ruh, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Ayo keluar. Qala, kemudian perawi mengatakan, fatahruju tasilu kama tasilun qatratu minas siqa. Maka nyawanya pun keluar pelan-pelan, seperti keluarnya air yang menetes dari wadahnya. Jadi niki kula bolongi metune alon-alon. Dan napa istilahnya? Lembut gitu. Tes atau mungkin ngalir pelan-pelan ngoten.
Kemudian fala yatrukuna fi yadihi tarfata'in. Jadi begitu ruhnya ini keluar pelan-pelan seret gitu. Ini langsung dicekel oleh malaikat maut, cekel, dan kemudian dia nggak berkedip sampai ruhnya ini keluar semua. Fayas'uduna biha ilas sama. Lalu ruhnya ini dipegang dan dibawa ke langit, terbang ke atas. Otomatis malaikat-malaikat yang banyak tadi nyusul ngiringi gitu kan. Kemudian fala yamurruna biha ala jundim min malaikatin illa qalu. Dan ketika naik ke atas, maka di langit itu banyak malaikat dan malaikat-malaikat itu bertanya, "Ma hadhir ruh at-thayyib?" Iki roh siapa yang baik ini? Ini nyawa siapa yang baik ini? Fayaqulun, kemudian malaikat yang membawa roh ini yaitu malaikat maut dan para pengiringnya, fulan ibni fulan bi ahsani asma'ih. Disebutkan namanya si A, putrane si B, dan ini panggilan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi untuk yang bersangkutan. Jadi misal yang bersangkutan itu putranya Pak Guru dan ternyata dia sendiri adalah misal Pak Ustadz itu kan, maka ini Pak Ustadz putranya Pak Guru. Dan malaikat ketika sudah dijawab seperti itu enggak kemudian pokoknya pertanyaan sopo guru sopo atau omahe ngendi gitu, enggak. Jadi dengan dijawab sudah cukup. Fa idza intaha ila sama futihat lahu abwabus sama. Begitu sampai di ujung langit yang pertama, maka dibukakanlah pintu langitnya, summa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il ladzi taliha. Kemudian setiap malaikat yang ada di lapis langit itu melu napa nyengkuyung keterke sampai ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Otomatis makin ke atas yang derek itu makin banyak rohnya seorang yang muslim yang berakidah yang lurus. Hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, sampai puncak dari langit itu adalah langit ketujuh. Summa yuqalu, kemudian berhenti di sana dan kemudian dikatakan atau ada yang berseru, uktubu kitabahu fi illiyin, catatlah namanya orang ini di illiyin, yaitu suatu tempat di surga sana, tempat untuk mencatat orang-orang yang baik yang akan masuk ke dalam surga. Summa yuqalu, kemudian penyeru itu mengatakan, arji'u abdi ilal ard, balekno rohnya ini ke bumi. Fa ini karena aku wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum. Karena aku sudah berjanji kepada mereka para manusia, kalau mereka kami ciptakan, aku ciptakan dari tanah dan akan kami kembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti akan kami bangkitkan lagi pada kali berikutnya sekali lagi. Faturaddu ruhuhu ila jasadi, maka rohnya tadi yang di langit 7 dikembalikan lagi ke jasadnya. Kalau tadi pas proses keluarnya mungkin jasadnya itu masih di rumah karena proses meninggal, sampai akhirnya meninggal rohnya dibawa naik, maka begitu sudah selesai di atas, maka pas dikembalikan bisa jadi jasadnya sudah di kuburan, maka dikembalikan ke kuburan. Kemudian fatatihil malaikatu fayaquluna man rabbuka, begitu sudah di kuburan kemudian didatangi malaikat lagi dan malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Qala, maka orang ini pun menjawab, Allah Rabbu. Kemudian fayaqulun madinuka, terus agamamu apa? Kemudian orang ini menjawab al-Islam. Fayaqulun, kemudian ditanya lagi yang ketiga, wa madzar rajulul ladzi kharaja fikum, terus siapa orang yang ini loh yang dulu dikirim diutus untuk kamu? Maka orang ini menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat ini kemudian mengkonfirmasi, kok kowe iso nyandai dengan benar? Wa mayudrika, kok kamu bisa menjawab dengan benar gak salah? Nek sakniki jenengan pun belajar atau misal ada orang kafir pun belajar, wah aku ngerti keprekane, engko ning kubur garek jawab ngono, senajan aku hari ini kafir, enggak bisa, Pak. Jadi kalau enggak berangkat dari keimanan yang benar, itu lidah enggak akan pernah bisa keluar kalimat yang benar. Termasuk keimanan yang benar itu ya tadi, ngakune Islam tapi anyel banget karo wong Islam, enggak mungkin bisa jawab itu. Maka kemudian dia menjawab, qara'tu kitabullah. Aku dulu waktu hidup membaca kitabullah, Al-Qur'an. Kemudian fa'amantu bihi, dan yang tak baca itu tak imani, wasaddaqtu, dan aku benarkan semua isinya. Makanya ada orang-orang yang ngakunya muslim
niku begitu maca ayat-ayat tentang ngapunten kawin meneh lah semangat, tapi begitu ngomong ke ayat tentang zakat nggak pernah mau bayar zakat gitu kan. Jadi ngertinya zakat ya mau zakat fitrah gitu, tapi hartanya banyak tapi nggak pernah mau bayar zakat. Nah ini orang-orang yang kemudian tidak sempurna dalam keimanan. Nah orang yang bisa menjawab dengan mudah sekali, yaitu mereka yang kemudian bermajelis ilmu mempelajari Quran, lalu kemudian mengimani dan membenarkan isinya. Kemudian fayunadi munadi minas sama, penyeru dari langit, ada yang menyeru atau berseru, yaitu an sodako, dia sudah benar, ucapannya itu benar. Fa'afrisuhu minal jannah, maka hamparkanlah hamparan dari surga menuju kuburnya. Dan ini babnya adalah bab alam kubur ya. Artinya jangan kemudian wah hadisnya ngomongnya enek hamparan saka surga ka langit tekan kuburan. Sesuk tak ning kuburan delok enek ora sing digelar ka langit ketok kaya spanduk gede ngoten, mboten enten nggih, mboten ketok. Kemudian wa albisuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari surga. Jadi senajan dia pakai kafan yang dari dunia yang mungkin jelek, mungkin enggak bagus, maka Allah ganti yang lebih baik. Nek nggih bukan berarti nek terus ditukokke sing paling apik nang mulih kados raja pundi Mangkunegaran niku nek mati dadak diklambeni klambi rajane niku. Nggih niku nggih bukan berarti terus mengke niku ngangge niku mboten. Tetap enggak berguna itu semua. Makanya kafan itu bukan sesuatu yang harus kemudian berlomba baik-baikan atau mahal-mahalan. Opeh sugih terus kafane sutra gitu mboten asal. Jadi yang biasa aja karena nanti pada akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal kita. Kemudian wa arfuhu manzilahu minal jannah, dan tunjukkan tempat duduknya di surga. Kemudian wa yumaddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi rauhul jannah wa rihuha. Lalu kuburannya yang cuma semeter kali 2 dilebarkan lagi. Lebar sejauh mata memandang, dan kemudian hawonya udaranya itu udara surga dan bau surga yang dihembuskan ten niku. Cara AC niku AC ini langsung AC sing sejuk tur wangi yang keluar niku. Nek kita kan mau masang AC kan tesih sok-sok diparingi napa parfum ngoten niku to. Ah niki mboten langsung hus bau surga yang sejuk. Kemudian fayuf'alu dzalika bihim, maka itu semua dilakukan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum sampai di situ ceritanya, wa yamsulu lahu rajulun hasanul wajhi, terus malaikat niku terus jedullah seorang laki-laki yang mukanya ganteng, hasanus siap, pakaiannya bagus, thayyibur rih, baunya harum. Jenengan nek diparani wong ganteng lambene apik, ambune wangi niku mesti kan pikirane wah iki meh ngeteri dit iki ngene iki. Ngoten to, ngeteri panganan niku, ngeteri sing enak-enak pokoke. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, absir billadhi yasurruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, bergembiralah wahai mayit, wahai jenazah, dengan apa yang menyenangkanmu, dan inilah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqul, kemudian si jenazah ini pun bertanya, si mayit ini pun bertanya, ruh ini pun bertanya, wa man anta fawajhuka wajhu yubassiru bil khair. Terus kamu itu siapa? Nek ndelok penampilanmu, penampakanmu kok aku yakin kabar gembira yang akan datang mengiringi kamu atau kamu bawa. Kola, kemudian orang yang ganteng, bajunya bagus dan harum aroma badannya, aroma tubuhnya ini pun kemudian mengatakan, ana amalukas solih, aku lho amalmu sing solih mbiyen ning donya. Senajan ra ndhedhe dite 10.000 ya infak 2.000. Ora kaya tanggamu kae lek dite 1 yuta infake ya mung 2.000. Kemudian orang ini pun kemudian menutup kegembiraannya pada hari itu dengan berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah ya Rabbu, gek ndang kapan niki kiamat, gek ndang disegerakan saja. Kai arji'a ila ahli wa mali. Saya berharap semoga dengan segera datang kiamat saya bisa segera ketemu keluarga yang dulu membarengi saya dalam amal solih dan harta-harta yang dulu saya sodakohkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi SAW membaca Quran surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Dengan apa?
dengan bil qaulis sabit, dengan ucapan yang teguh, dia bisa mantap menjawab. Ketika di dunia dia mengatakan bahwasanya saya orang yang beriman, maka di akhirat ketika ditanya siapa Rabbmu, dia pun bisa menjawab dengan mudah Allah. Siapa nabimu Muhammad Rasulullah, apa agamamu, dia pun bisa menjawab Islam dan seterusnya. Maka di sini disebutkan ayat itu oleh Nabi SAW sebagai penutup cerita tentang bagaimana perjalanan orang yang beriman ketika dicabut ruhnya sampai dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan masih ada kisah berikutnya, yaitu kisah tentang orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fajir, yang itu disebut sebagai orang-orang yang durhaka. Nabi SAW melanjutkan kisahnya dalam rangka menunggu penggalian liang lahat tadi. Wa ammal fajir, adapun orang yang durhaka, fa idza kana fi kubulim minal akhirah, ketika dia sudah dihadapkan pada hadapan ujung dari akhiratnya, mau masuk ke dalam akhiratnya, wang qita'i minad dunya, dan meninggalkan terputusnya dunia, meninggalkan dunia, atahu malakul maut fayaqudu inda ra'sih, maka dia juga akan didatangi oleh malaikat maut yang dia akan hadir di atas kepalanya, di dekat kepalanya. Wa yanzilul malaikatu sudul wujuh, maka kemudian malaikat pengiring juga datang, tapi kalau yang pertama mukanya seperti matahari kasyams, tapi yang ini sudul wujuh, mukanya jelek, gelap, glingseng tur napa nggih, pokoke kereng ngoten niku. Kemudian ma'ahumul musuh, dia bersama, kalau yang pertama pakai kafan dari kafan surga, kalau yang ini pakai al-musuh, yaitu kain dari neraka. Cara nek dibahasake kita ya nganggo gombal mukiyo tur bekas nggih ngelap napa ngono sing ra enak ambune. Kemudian fayaquduna minhu madal basar, dan mereka mengelilingi jenazah atau calon jenazah ini sejauh mata memandang saking banyaknya. Fayaqulu malakul maut, kemudian malaikat maut kemudian berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, ayo wahai metu, wahai nyawa yang jelek, yang khabis, ila sakhatim minallahi wa ghadabin, menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Jadi langsung dikasih kabar. Makanya pantas kalau Khalifah Utsman itu nangis ketika melihat kuburan. Kemudian malaikat ini pun kemudian mengatakan, fatufarraqu fi jasadihi fayanqati'u ma'aha al-uruq, lalu rohnya ini ambiar, terpencar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian watangqati'ul uruq, dan putuslah urat-urat sarafnya, digeret ngoten lho Pak, nek cara napa suket itu dibedol gitu, langsung gitu. Mboten alon-alon, dibedol gitu. Kemudian wal asabu kama yustakhraju as-sufu al-mablul bis-safudi dzil su'ab, itu seperti bulu domba basah yang dicabut dengan garpu yang bercabang-cabang. Jadi kados kain, yang kain itu basah terus dicendel keten pager sing enten kawat-kawate terus digeret swek ngoten niku. Nah, fayaqumun, kemudian mereka para malaikat itu berdiri ilaihi kepadanya, fala yada'unahu fi yadihi tarfata ain fayas'aduna biha ila sama. Keluarnya dalam kondisi seperti itu diamati sedemikian rupa oleh para malaikat dan tidak dibiarkan kecuali dipegang dan dibawa lagi ke langit, dan sama prosesnya. Kemudian yang menjadi beda adalah fala yamurruna ala jundim minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruh al khabithah. Kalau dibawa naik terus berpapasan dengan para malaikat yang bertemu di langit bertanya, iki nyawa siapa yang jelek ini? Nyawa siapa yang hina ini siapa? Ini siapa? Kemudian fayaqulun, yang membawa pun mengatakan fulan ibni fulan bi akbahi asma'i. Dia mengatakan ini nyawa si A, putrane si B, dan si A si B ini disebut dengan nama yang paling jelek. Jadi nek misal dulu pernah hidup jadi copet, iki si copet anaknya si maling gitu kan. Ini si koruptor anaknya si penjahat, disebutkan dengan sebutan yang paling jelek. Jadi gelarnya yang paling buruk yang pernah didapatkan di dunia. Kemudian faidan tuhiya bihi ila samai ghuliqat dunahu abwabus sama. Dan apabila ruh ini telah sampai di pintu langit yang pertama, maka pintu itu enggak boleh atau enggak mau dibukakan. Para malaikatnya enggak mau membukakan, ditutup rapat. Kemudian wa yuqalu uktub kitabahu fi sijjin.
Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang bawa ruhnya, tulisan catatan nama dia di sijin, yaitu tempat yang ada di neraka sebagai tempat penyimpanan nama-nama orang-orang yang akan masuk ke sana. Kemudian summa yuqalu, kemudian dikatakan lagi aidu abdi ilal ardi. Jadi Allah masih menyebut sebagai abdi karena nanti ada potensi bahwasanya kalau dia walaupun pendosa, kalau masih ada iman sebesar zarrah masih bisa diselamatkan, maka Allah mengatakan di sini, kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa dari tanah aku menciptakan mereka, dan kepada tanah mereka akan aku kembalikan, dan dari tanah aku akan bangkitkan mereka sekali lagi. Fayarma birohihi hatta taqa'a fi jasadi. Kemudian ruhnya dilempar. Kalau yang pertama tadi diturunkan pelan-pelan, kalau yang kedua ini diuncal kayak gitu. Dari langit itu pas turun itu diuncal gitu, bluk gitu. Summa qara'a. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah." Dan siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu thair, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, dibanting, dan belum sampai bawah ditangkap sama burung. Au tahwi bihirih fi makanin sahih, atau dia diterbangkan oleh angin. Jadi begitu jatuh, harusnya jatuh ke bumi tapi disambar burung, atau disebul sama angin malah mencelat jauh lagi dan tinggi lagi, otomatis jatuhnya tambah menyakitkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya belum selesai. Fata'tihil malaikatu fayaqulun, kemudian datanglah malaikat kubur. Jadi begitu ruhnya akhirnya tetap masuk ke kubur tadi, kemudian malaikat kubur pun bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kemudian fayaqulu, orang ini mengatakan, haha la adri, aku ora ngerti. Jadi dia dalam kondisi ketakutan, dia mengatakan la adri, enggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, maka ada penyeru dari langit yang mengatakan ankot kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Mosok orang ngerti. Wong enek adzan dhek krungu omahe sebelah masjid daerah mangkat, mosok orang ngerti. Wong enek wong Islam sakmono kae nek napa niku? Nek Jumatan apalagi pas salat Id do metu salat, mosok orang ngerti. Wong dhek gaene ya papasan, bahkan berbisnis karo wong Islam dol tinuku, mosok orang ngerti enek Islam gitu. Maka diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, ankot kadzaba, dia sudah berdusta. Maka Allah kemudian mengatakan fa'afrisuhu minan nar, saiki gelarkan gelaran dari neraka, wa albisuhu minan nar, kasih pakaian dari pakaian api neraka. Jadi ketika mereka mati pakai jas, pakai segala macam ornamen kebanggaan mereka, termasuk jam yang mereka senangi dinggokke, termasuk ali-ali yang mereka senangi ya dipakai ke. Ada juga yang seneng Harley yang dikubur gitu kan. Wong satu sing disenengi ning dikubur wonge wegah bojo gitu. Seneng karo bojone ada cemplungke bojone mesti moh gitu. Maka semua itu enggak ada gunanya. Kenapa? Wa albisuhu minan nar. Karena pakaiannya diganti dengan pakaian neraka. Wa aruhu manzilahu minan nar. Dan tunjukkan tempat tinggalnya nanti di neraka. Kemudian belum sampai di situ, masih ditambah lagi, fayadiku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Maka kuburannya yang cuma 1 kali 2 niku nek wong Islam, nek wong kafir kan sosok ombo banget ngoten niku. Maka sak ombo-ombone kuburan yang dia siapkan, maka tetap dipersempit sampai tulang-tulangnya remuk redam. Maka wayatihi rihuha wa harruha, maka ditiupkanlah bau dan panasnya api neraka ke kuburan itu. Fayuf'alu bihi dzalik, kemudian hal itu dikerjakan oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum sampai di situ, wa yamsulu lahu rajulun qabihul wajhi, lalu nongol lagi seorang laki-laki dengan muka yang jelek, qabihul thiyab, pakaiannya jelek, muntinul rih, yang baunya enggak enak. Jadi jenengan nek ditemoni wong ngeten iki terus iki paling muar golek iki, golek masalah, golek apa macam-macam. Jadi pikirannya pun boten sae gitu. Fayaqul, kemudian orang ini berkata, absir billadzi yasuka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu.
Jadi orang yang mukanya jelek, pakaiannya jelek, ambune ra enak tadi mengatakan seperti ini. Iki lho, kabar gembira nggo kowe nek kowe bakal ora penak gitu kan. Fayaqul, kemudian dia bertanya, "Man anta? Kowe iki sapa?" gitu. Wa wajhukal wajhu yubassiru bisyarr. Nek delok penampakanmu kowe iki ngomonganmu mesti kabare ra enak, anu gak apik, mesti jelek gitu kan. Kemudian fayaqul, dia mengatakan, "Ana amaluka al-khabis." Aku adalah amalmu yang jelek. Ning tonggo jelek, sebagai seorang yang dikasih hidup dengan iman yang jelek, syarul bariyah gitu kan, pilihannya syarul bariyah gitu. Kemudian wahwa yaqul, dan dia kemudian berkata, "Rabbi la taqumus saah." Wahai Rabbku, jangan pernah engkau datangkan hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita kaitkan dengan bab yang ada di sini yaitu bab 15, maka di sini terlihat bahwasanya batilnya sesembahan selain Allah. Maka dalil yang saya bacakan tadi menjadi dalil yang tegas, sebuah dalil yang nyata bahwasanya ruh seorang yang meninggal itu enggak kemana-mana, ada di kuburannya secara umum nggih. Kecuali nanti ruh orang-orang tertentu kayak orang yang mati syahid itu ada di tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah arsy Allah. Dia kemudian tinggal di sarang-sarang yang terbuat dari emas, dan ketika haus atau lapar mereka turun ke surga untuk makan dan minum dari surga yang ada di bawah arsy Allah. Itu pengecualian. Tapi secara umum ruh orang yang meninggal itu ada di dalam kubur, dan di kubur dia tidak sedang membagi-bagi kebaikan, dia justru berharap kebaikan, minta doa, minta sedekah dari orang-orang yang masih hidup, keluarganya, putranya, sedekah atas nama orang-orang yang meninggal. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Orang-orang yang mereka seru selain Allah, mereka itu enggak punya apa-apa, bahkan satu lapis kulit ari niku nggih niku lho. Nek mome kacang niku bar jenengan oncek ini kok niku kulite jenengan bucal kacangnya niku terus enten kulite mulai sing tipis niku. Nah niku kulit ari. Atau mungkin nek ulong sungi ngoten niku, niku ngoten niku. Kulit yang sangat tipis gitu. Kemudian intad'uhum la yasma'u du'aahum. Kalau kamu minta sama orang-orang ini, mereka itu enggak dengar. Tapi nek jenengan kalian kata Allah memaksakan, ora krungu mesti krungu. Wong buktine dia menanti doa kita gitu kan. Maka Allah juga melanjutkan firman-Nya, walau sami'u, nek nganti krungu, nek misal krungu gitu kan. Mastajabalakum, enggak mungkin dia bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka yang kamu minta selain Allah itu akan mengingkari perbuatan kalian minta kepada yang bersangkutan. Wala yunabbi'uka mislal khabir, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil tegas bahwasannya makam semakam-makamnya, apakah dari makam orang biasa bahkan orang yang dianggap syekh, kiai, ulama, habib gitu kan, maka tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Dan yang paling parah lagi, ada seorang habib itu sampai mengatakan ketika kepada muridnya, nanti nek kamu mati gitu kan, dikisahkan si habib itu ngimpi gitu kan. Jadi ada muridnya yang mati, ketika ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Habib Abdullah Al-Haddad gitu. Nah itu wis jelas perkataan kekufuran itu. Oh harusnya jawabannya Allah, jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu terus piye gitu kan. Kalau misal pertanyaannya siapa temanmu lah, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad itu cek rodok masuk lah itu. Tapi kalau udah jawabannya siapa Rabbmu, kamu jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad, itu udah nggak masuk akal itu. Udah nggak ketemu gitu. Ibaratnya kita ditanya siapa suamimu, jawabannya kudune gulam gitu. Jawabannya kok topik gitu kan, udah kleru gitu. Begini bojone sapa ya? Iki bojoku ya. Masa jawabannya kleru gitu. Nah, maka nggak mungkin statement-statement seperti itu bisa dibenarkan, dan itu jelas jauh dari dalil-dalil sahih yang ada, yang mana yang saya bacakan tadi ada di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang bersangkutan si Habib itu kemudian melanjutkan ketika ditanya wa madinuka, dia menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ditanya lagi wa manabiuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Niku nek dari kalangan habaib. Tapi nek dari kalangan orang-orang yang kultus pada ulama-ulama tertentu ya sebut Kyai fulan gitu katanya.
Sampai kadang yang mengatakan, wis pokoknya engko nek diparani mungkar nakir, ora usah bingung jawab, pokoknya jawab wae aku melu sikahe. Coba. Gak seperti itu nggih rumusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembukaan atau pendahuluan dari bab 15 ini yang perlu saya tekankan bahwasanya hidup kita ini enggak lama dan kita sedang mengantri proses kematian dan gerbang akhirat itu adalah kematian. Makanya Khalifah Utsman ibn Affan itu benar-benar menangis ketika melihat kuburan atau berada di sekitar kuburan, sedangkan beliau ketika membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka beliau tidak sedemikian responsif, tidak sedemikian istilahnya sampai nangis-nangis. Beliau biasa karena beliau pernah mendengar dari Nabi SAW tidak ada pemandangan yang lebih ngeri kecuali kuburan. Siapa yang bisa selamat maka setelahnya aman, siapa yang nggak bisa selamat maka setelahnya tidak aman. Dan dengan kondisi ini pun masih juga ada orang yang kemudian dari kalangan orang Islam yang mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Ketika ditanya lah kenapa Mas kok jenengan ngomong ngoten niku? Lah guruku ngomong katanya hadis tentang adab kubur niku hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu kalau kemudian dijadikan sandaran dalam akidah itu tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang siksa kubur dan itu banyak. Banyak itu menunjukkan itu bukan ahad. Ahad itu satu tok, jalurnya satu, terus hadisnya yang satu. Tapi kalau hadisnya banyak yang diriwayatkan dari orang banyak, yang tadi adalah Hani, kemudian nanti ada Abu Hurairah, nanti ada sahabat-sahabat yang lain, maka itu disebut hadis yang mutawatir. Termasuk apa yang kemudian kita praktekkan ketika kita sholat pada setelah tasawuf akhir, kita meminta keselamatan dari 4 hal, salah satunya min fitnatil qabri wa adabiha, dari adab kubur dan fitnahnya. Ini hadisnya mutawatir, sehingga seorang muslim di dalam kitab-kitab akidah yang saya pelajari dan saya ajarkan di beberapa masjid, itu semua ulama akidah memasukkan kewajiban beriman pada adab kubur. Dan gak boleh kemudian mengingkari adab kubur dimasukkan di dalam akidah. Seorang muslim wajib mengimani adanya adab kubur. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dikubur bisa selamat dan bisa enggak kita enggak tahu. Maka ada bapak-bapak yang harusnya dia enggak selamat, tapi karena anaknya rajin istighfar maka dia akhirnya selamat. Oleh karena itu maka keadaan mereka di dalam bisa baik bisa buruk. Walaupun dulu ketoke wong apik tapi belum tentu di dalam itu hidupnya atau kondisinya baik-baik aja. Maka adalah sebuah kekeliruan ketika dikontekkan pada pelajaran kita, yaitu kitab Tauhid pada bab yang ke-15 yang insya Allah minggu depan kita bahas, meminta-minta ke dalam atau kepada kubur yang ada, sampai kuburnya dibangun sedemikian rupa, sampai kemudian ditangisi, sampai kemudian dibikinkan lirik-lirik solawat-solawat tertentu. Ya Habib Fulan bin Fulan, ikdi hajatana, wahai Habib Fulan bin Fulan, penuhi hajat kami. Madad ya Habib Fulan bin Fulan, jagalah kami, lindungilah kami, wahai Habib Fulan bin Fulan. Maka itu semua bentuk kesyirikan, bahkan syirik akbar. Oleh karena itu maka orang yang beriman harus berhati-hati dengan hal ini, jangan sampai terlibat pada acara-acara yang seperti itu.